Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya percaya kabar kita luar biasa, amin. Amin. Ya, kita mau memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita di sepanjang minggu ini, amin. Kita mau sepakat satu hal Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita mau membebaskan roh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, amin. Jadi Bapak Ibu Saudara boleh dalam posisi duduk atau berdiri atau mengangkat tangan atau bertepuk tangan sesuai dengan ekspresi Bapak Ibu Saudara masing-masing. Amin Bapak Ibu? Amin. Ya. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Engkau sungguh amat baik dalam hidup kami. Kami rasakan Tuhan kebaikan-Mu setiap hari, setiap detik hidup kami ya Tuhan. Tuhan ajar kami Tuhan untuk selalu ingat bahwa Engkau baik, bahwa Engkau mengasihi setiap kami ya Tuhan, bahwa kasih-Mu besar bagi setiap kami Tuhan. Engkau yang sudah mati bagi kami, kasih-Mu yang sempurna bagi setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya Yesus. Kita mau katakan sama-sama, kasih Tuhan begitu sempurna. Haleluya. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya Yesus. Kasih Tuhan Tak bersyarat, benar Tuhan, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi, Kau memberi lebih Tuhan, lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Oh, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. salibmu. Oh, Kemenanganku
bersama-sama. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Oh, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kau baik bagi setiap kami. Kasih-Mu besar Tuhan. Kami bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat suaramu bagi Dia. Kasih-Nya besar bagi setiap kita. Dia yang sudah mati bagi setiap kita. Naikkan syukur-Mu dari hati yang terdalam. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Kasih-Mu besar Tuhan. Pujilah nama-Mu Yesus. Dan pujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami berterima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Oleh karena itu kami mau bersorak-sorai. Kami mau tinggikan Raja di atas segala Raja. Siapa namanya? Siapa namanya? Yesus. Haleluya, haleluya. Mari umat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Tuhan itu adalah kekuatan kita. Terima kasih Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamat
Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Bersama-sama bertepuk tangan. Yang wanita katakan, hanya Kau milikku di surga. haleluya. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Gantian, yang pria katakan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan bersama-sama semua angkat tanganmu. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Mari bersama-sama tepuk tangan. Allah sumber kuatku, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Bersama-sama katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Katakan selamanya, selamanya, selamanya. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Haleluya. Selamanya. Haleluya. Allah sumber kekuatan bagi setiap kita, amin. Amin. Karena itu kita bisa bergirang dan bersorak-sorak dalam Dia. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Haleluya. Ku bersorak. Haleluya. Woo! Janji Allah, Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan Ku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. ku bersorak. Yes. Haleluya. Kami terima janji-Mu Tuhan. Ku terima janji Allah, Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, berdoa, memuji dan memuji menyembah. dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Sorakan.
sukacita melimpah, minyak yang baru dicurah. Amin. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru. Yes. Haleluya, ku bersorak. sekali lagi katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Curahkan minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, Ku bersorak. haleluya, Haleluya, sekali lagi. Haleluya, ku bersorak. haleluya. Yes. Ada sukacita di tempat ini. Amin. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Yes. Haleluya. Haleluya. Mari dipersilakan duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan pesan-pesan firman Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan, bagai tanah yang subur untuk menerima benih-benih firman-Mu. Biar itu bertumbuh, berbuah lebat dalam hidup kami. Hingga hari-hari kami bukan hari-hari yang biasa. Bersama Tuhan kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Lah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidup kami, seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu, ya Allahku. Kami berikan hati kami, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Sungguh kami rindu Engkau Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidup kami, seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu, ya Allahku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan ku berikan hatiku,
waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan. Biar jemaat saja katakan, ku berikan jiwa kami Tuhan, kami persembahkan bagimu. Haleluya. Oh, oh, tak bersama-sama katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Lebih sungguh bersama-sama. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu dalam hidup kami, sebab kami milik-Mu Tuhan. Segenap roh, jiwa dan tubuh kami persembahkan padamu, sebab kami milik-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan, sebab Engkau telah menebus hidup kami dan harganya lunas telah Engkau bayar di Kalvari. Sebab itu hidup bukan tentang kami lagi, tapi hidup tentang Engkau. Biarlah Engkau dipermuliakan di dalam setiap langkah hidup kami. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini buat pemeliharaan, penjagaan, penyertaan-Mu sepanjang minggu ini di dalam hari-hari hidup kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Dan biarlah setiap ucapan syukur, pujian, penyembahan kami itu boleh menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Tiba saatnya pagi hari ini kami mau terima lagi pengajaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami percaya akan setiap perkataan firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami, supaya Engkau dipermuliakan dan kami menikmati penggenapan janji-janji firman-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami sambut dengan hati bersyukur di dalam nama Yesus Tuhan. Yang siap menyambut firman mereka katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih untuk tim profetik. Shalom Bapak Ibu. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan buat pemeliharaan, penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang hari-hari hidup kita. Sehingga pagi hari ini kita boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan pujian, penyembahan, pengagungan bagi Tuhan. Amin. Karena itu yang harus terus ada dalam hidup kita. Jangan lagi seperti paradigma lama, sepanjang minggu stres, sepanjang minggu punya masalah, sepanjang minggu punya persoalan, hari ini aku mau dapat kesegaran. Iya, mungkin sepanjang minggu ini engkau menghadapi persoalan, tapi bukankah ada Allah yang terus menyertai hidupmu, amin?
Mungkin sepanjang hari ini sepanjang minggu ini kau menghadapi pergumulan, tapi bukankah bersama Tuhan engkau akan melakukan perkara yang besar, amin. Jadi mari datang kepada Tuhan itu dengan sukacita, dengan pujian, bahkan tarian, ekspresikan kepada Tuhan hati yang bersyukur, amin. Walaupun mungkin nanti ke depan WL nggak nyuruh kita berdiri, tapi kalau hati kita mau berdiri karena kita bersuka cita, yuk kita berdiri memuji Tuhan. Walaupun pemimpin pujian mungkin tidak mengatakan, ayo kita angkat tangan, tapi karena kita mau mengangkat tangan sebagai pengagungan penyembahan Tuhan, lakukan semua itu sebagai sebuah ekspresi, amin. Jadi ketika kita memuji menyembah Tuhan, bebaskan rohmu, jiwa dan tubuhmu bersama-sama dengan sukacita. Lakukan apa yang kau mau lakukan yang terbaik bagi Tuhan, amin. Nah puji Tuhan, hari ini kita boleh belajar lagi kebenaran firman Tuhan, masih dengan tema yang sama seperti yang di belakang saya, benih untuk ditabur, roti untuk dimakan. Nah bulan lalu saya sudah menyampaikan firman Tuhan, ada 3 prinsip bahwa benih itu harus ditabur. Ingat, yang menyediakan benih itu apa Bapak Ibu? Siapa yang menyediakan benih? Tuhan tentunya. Makanya seperti kalau Bapak Ibu melihat renungan harian tanggal tanggalnya lupa, tanggal 28 kalau nggak salah, 28 Januari, bulan lalu, Maret, 28 Maret maksudnya. Ketika di kitab Kejadian pasal 28, kita belajar dari sikap hati Yakub. Ketika dia ada di daerah Luz, yang kemudian dia ganti namanya jadi Betel, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau engkau memberkati aku, maka aku akan memberikan 1/10, aku selalu memberikan. Nah prinsipnya artinya begini Bapak Ibu, Tuhan sudah lebih dulu memberi, baru kita bisa memberi, amin. Jadi jangan dibalik konsepnya, aku mau memberi kepada Tuhan nih, supaya Tuhan memberi kepada aku. Nah seakan-akan semua itu punya kita, dan kita dalam tanda kutip suap Tuhan, sogok Tuhan, supaya Tuhan memberi lagi. Enggak seperti itu konsepnya Bapak Ibu, amin. Jadi Tuhan sudah menyediakan lebih dulu. Ingat tema kita 2 bulan, Januari Februari, bahwa kita mempunyai Bapa yang menyediakan apa saja, semua kebutuhan, semua keperluan kita, amin. Baik itu waktu, baik itu kesehatan, baik itu kasih, baik itu juga keuangan, Bapa yang menyediakan. Dan apa yang Bapa sediakan itu ada 2, yaitu benih untuk kita tabur, dan bulan lalu saya katakan, saya sudah ajar, benih itu ditabur sebagai bentuk kasih dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Keputusannya ada di tangan siapa? Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menyadari bahwa hidupmu bukan milikmu lagi, bahwa apa yang ada padamu itu semua daripada Tuhan, seperti yang sering kita nyanyikan, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang hanya bagimu, amin. Karena Tuhan yang sudah menyediakan semuanya bagi kita, dan kita mengasihi Tuhan dalam sebuah ketaatan, kita menabur benih yang Tuhan sediakan. Yang kedua, benih ditabur itu harus menjadi sesuatu yang prioritas dalam hidup kita. Bukan kalau ada sisa, bukan, tapi itu prioritas. Dan kemudian yang ketiga, lakukan dengan apa? Sukacita, sukarela, bukan karena paksaan Bapak Ibu, tapi sebagai bentuk ekspresi kasih kita. Kita diberi tenaga, kita mengekspresikan dalam puji-pujian yang katakan tadi. Kita bisa berdiri, kita bisa angkat tangan, kita bisa bertepuk tangan, kita bisa teriak sekuat-kuatnya haleluya. Kalau hari ini kita ada, itu karena Tuhan yang sudah menyediakan, amin. Nah hari ini kita mau belajar kalimat yang berikutnya, yaitu roti itu untuk dimakan. Artinya begini Bapak Ibu, jangan berpikir, gimana aku mau menikmati hidup kalau harus menabur. Porsinya sudah jelas, benih untuk ditabur, roti untuk dimakan. Nah saya berdoa, saya berharap ayat firman Tuhan ini sudah benar-benar lengket di hati kita, bahwa Ia
yang menyediakan benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Ini harus dihafal, tapi jangan di luar kepala Bapak Ibu ya. Ngomong kanan kiri, hafalnya di dalam kepala, dalam hati kita. Karena hati kita kan di sini Bapak Ibu. Pikiran alam bawah sadar kita. Ketika kita menyimpan firman dalam hidup kita, dalam hati kita, maka itu akan menjadi respon otomatis kita. Seperti berkali-kali saya katakan, kalau Bapak Ibu lapar itu pasti akan otomatis makan. Karena ada sebuah kepercayaan yang tersimpan dalam hati kita bahwa waktu kita lapar dan kita makan, itu kita nggak lapar lagi. Dan itu kan sebuah proses sejak kita kecil. Waktu kita lapar kita nggak tahu ngapain kalau lapar ya. Terus mama kita kasih makan, papa kita suapin kita makan. Sehingga lama-lama kita paham, oh iya ya, kalau lagi lapar itu makan supaya nggak lapar lagi. Kalau haus itu minum. Nah seperti itulah firman Tuhan. Makanya kenapa setiap hari kita harus dengar firman. Dan kenapa saya berdoa berharap gak bosen-bosen. Ini baru cuma 2 bulan loh Bapak Ibu. 2 bulan baca ayat, ini udah 4 bulan kalau ayat ini ya. Tapi temanya kan 2 bulan sekali. Dan masih ingat prinsip yang saya katakan? Orang kalau sudah praktek firman, ketika dia dengar firman Tuhan yang sama, hatinya bersuka cita. Hatinya ngomongin, yes, betul itu. Tapi kalau orang yang gak mau praktek firman Tuhan, waktu dengar firman yang diulang-ulangnya apa? Bosan, cerewetnya. Nah, sama kayak anak-anak. Kalau dinasehati berulang-ulang, yang belum dia lakukan, dia ngomongin apa? Cerewetnya, papa mama nih. Ngoceh be terus gawenya. Betul atau betul? Sama konsepnya. Waktu kita ngomong bosan dengar firman Tuhan, sebenarnya kita ngomong sama Tuhan gini, Tuhan ngoceh terus be kau tuh ya. Karena kita belum mau lakukan. Tapi waktu kita sudah lakukan, waktu kita diberi firman Tuhan, kita ngomong, yes, betul itu. Aku sudah praktek. Amin Bapak Ibu. Mari firman Tuhan itu simpan dalam hati. Nah ayat ini saya percaya sudah dikupas 4 bulan ini, kita ngerti. Nah hari ini sekali lagi kita mau belajar tentang roti itu untuk dimakan. Bukan berarti kalau sudah ditabur terus kita nggak makan. Tuhan nggak mau seperti itu juga. Tuhan mau kita juga menikmati hidup. Roti untuk dimakan Tuhan juga sediakan. Nah tapi ada kebenaran yang harus kita mengerti. Bapa adalah sumber yang menyediakan apa? Segala sesuatu yang kita butuhkan. Tetapi seberapa besar atau banyak dan nikmat roti yang ingin kita makan, siapa yang menentukan? Kita. Nah kenapa? Nanti saya jelasin. Supaya kita jangan jadi orang yang kebablasan. Maka ada prinsip yang saya katakan gini kan, doa tanpa usaha itu bohong. Tapi usaha tanpa doa itu sombong. Karena yang menyediakan itu Bapa. Nah contoh kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 15, di situ firman Tuhan ngomong ini, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan perempuan dan menempatkannya pada Taman Eden untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Yang menyediakan Taman Eden siapa? Tuhan. Yang menikmati siapa? Adam dan Hawa, manusia itu. Tapi kalau dia mau menikmati terus taman itu dalam keadaan indah, maka Adam harus apa? Mengusahakan dan memelihara. Bapak Ibu boleh buat taman yang mahal, yang indah di rumah Bapak Ibu, tapi kalau nggak pernah dirawat, nggak pernah diurus taman itu, tunggu waktunya saja, sebentar lagi taman itu akan rusak, penuh semak belukar dan nggak bisa dinikmati lagi. Makanya harus dirawat, rumput-rumput liarnya dicabut, tumbuhannya yang sudah menyeruak itu harus dipangkas, dirapikan lagi. Nah itulah hidup gambarannya. Jadi memang Bapa menyediakan segala sesuatu, tapi seberapa besar, seberapa banyak dan seberapa nikmat roti mau kita nikmati, itu bagian kita Bapak Ibu. Tapi bukan berarti kita habiskan seluruh waktu dan tenaga kita hanya untuk mencari sebanyak-banyaknya roti untuk kita nikmati. Nah ini nasihatnya Bapak Ibu. Jangan nanti karena Pak Heri ngomong, wah
Kalau mau nikmati hidup itu harus sebanyaknya, seenaknya itu kan karena aku. Jadi aku harus sungguh-sungguhnya harus. Tapi kalau sampai habiskan seluruh waktumu, nah itu nggak benar. Karena sekali lagi bicara tentang roti untuk dinikmati itu bukan hanya bicara cari uang Bapak Ibu, amin. Makanya jangan sesat dengan kalimat-kalimat dunia. Uang bukan segala-galanya. Saya percaya hal itu. Kalau stop di situ, kasih koma boleh, karena Tuhanlah segala-galanya. Itu betul Bapak Ibu. Tapi dunia ngomong apa Bapak Ibu? Uang bukan segala-galanya. Tapi tuh sampai hafal Bapak Ibu. Karena itu yang tertanam dalam hati kita. Segala-galanya butuh uang. Enggak Bapak Ibu, enggak segala-galanya dalam hidup ini butuh uang. Bapak Ibu coba renungkan perkataan saya nih. Enggak semua dalam hidup ini butuh uang. Ya enggak tahu kalau Bapak Ibu memang membangun hubungan pun dengan uang. Suami istri hubungannya dengan uang bukan dengan kasih Tuhan. Ada loh suami istri kayak gitu kan. Kalau suaminya uangnya enggak banyak, hubungannya jadi rusak. Kalau tanggal muda baru dapat gaji, happy, masaknya enak. Nah, ketawa semua, kayaknya pelaku ini, bahaya nih. Kayaknya paradigma itu harus dicabut, benar-benar dicabut. Coba kalau tanggal tua, uang sudah menipis, apalagi kalau sudah sampai ngutang, uring-uringan. Itu tadi, kayaknya dipikir segala-galanya butuh enggak Bapak Ibu. Ada banyak hal dalam hidup ini enggak harus dengan uang. Makanya buanglah kalimat sesat itu. Maaf siapa yang menciptakan kalimat itu, saya minta maaf. Iya saya minta maaf, tapi itu enggak benar. Uang enggak dibawa mati. Saya setuju nanti kita baca ayatnya. Tapi ditambahi oleh orang-orang yang sok pinter. Enggak punya uang. Seperti mati rasanya. Sesat itu Bapak Ibu. Bertobat yang punya kebenaran, pembenaran seperti itu. Bertobat. Kami seringkali mengalami waktu-waktu dulu nggak punya uang. Kalau kami ngomong nggak punya uang itu ya nggak punya uang Bapak Ibu. Kalau sekarang kan oke lah tiap bulan kami dapat PK. Dulu nggak ada PK buat kami. Hari ini dapat salam tempel, 2-3 hari lagi habis. Tunggulah berharap nanti Tuhan kasih lagi uangnya. Nanti dapat berkat lagi, dikelola, dinikmati, habis. Ya udah. Boro-boro deposito Bapak Ibu. Ya Pak Simon, Ibu Simon yang kenal saya sejak saya ada di Jambi itu sangat ngerti lah polanya. Nah, jadi kalimat-kalimat seperti itu udah dibuang. Jadi kaulah segalanya. Waktu nyanyi seperti itu apa yang ada dalam benak dan hati kita? Harusnya duit. Kaulah segala duit yang di sini. Ya itu tadi, jadi tolong sama-sama kita cabut yuk paradigma yang dua yang salah tadi dalam nama Yesus. Yang gak benar itu dibuang. Yang segala-galanya itu adalah Tuhan. Tapi sekali lagi saya nasihati, makanya bukan berarti habiskan semua waktu untuk cari uang. Ini prinsip hidup kami. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Nggak ada yang dapat kita nikmati kalau di luar Tuhan Bapak Ibu. Makanya prinsip hidup kami gini, nikmati hidup yang terencana di dalam Tuhan. Nikmati hidup ini Bapak Ibu. Seberapapun yang ada padamu hari ini, nikmati. Engkau sehat hari ini, engkau nikmati. Kalau sakit Pak, nikmati. Kadang sakit itu butuh untuk engkau istirahat. Karena saya pernah katakan kan, seperti kita harus bekerja, demikian juga kita harus istirahat. Terkadang kenapa kita sakit? Karena kita selalu menunda-nunda waktu untuk istirahat. Tanggung Pak, tanggung Pak. Bisa paham kebenaran ini Bapak Ibu? Jadi dalam segala sesuatu nikmati. Waktu kau gak punya uang, nikmati, ya nikmati. Karena Tuhan sedang mengajar untuk kau gak boros dalam hidupmu. Mungkin itu ajaran yang Tuhan sedang mau katakan. Karena engkau mungkin gak bijak mengelola keuanganmu. Tapi percayalah seperti yang saya katakan, segala sesuatu situasi yang Tuhan izinkan, itu Tuhan sedang mendidik dan mengajar kita dan menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Amin. Jadi nikmati apapun hari ini yang sedang kau nikmati dalam hidupmu. Tapi nikmati hidup yang
terencana. Dulu saya mah nggak terencana Bapak Ibu. Pokoknya saya pegang ayat kesusahan sehari cukuplah sehari. Artinya ada berkat hari ini aku nikmati, ku habiskan hari ini, besok urusan nanti lagi. Susah kan Bapak Ibu. Saya bersyukur saya ditolong istri saya bagaimana merencanakan hidup, mengelola keuangan. Sehingga kami sekarang menikmati hidup yang terencana tentu di dalam Tuhan. Kami nikmati. Karena Edko katakan seperti ini, keseimbangan adalah kunci kehidupan. Kita harus mengelola seluruh kehidupan kita, seluruh aspek di dalamnya itu dengan seimbang. Nah Pak Suyono pernah sampaikan 4 prinsip dalam hidup, 4 prioritas dalam hidup. 4-empatnya gak boleh gak ada, harus ada. Tapi urut-urutannya gak boleh diacak, gak boleh diacak Bapak Ibu. Prioritas pertama hidup kita tuh siapa tuh? Tuhan secara pribadi. Kita harus kelola hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jangan karena mencari uang terus kita nggak punya waktu dan kesempatan untuk mengelola hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Karena hubungan pribadi dengan Tuhan ini yang gampang sekali untuk dikorbankan oleh orang. Padahal Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amin. Engkau sedang bekerja, Tuhan ada bersama dengan kita. Saya kemarin dikasih trailer sebuah film, boleh ditonton Bapak Ibu. Saya belum nonton, tapi nanti saya akan nonton. Jesus Revelation. Oh jarang-jarang loh di bioskop itu ada film seperti itu. Itu paling tidak yang saya tangkap dari trailernya adalah bahwa Yesus itu hadir di dalam setiap kehidupan kita. Itu kehidupan modern di tahun 70-an lah ya. Dan saya percaya Yesus itu tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya kata firman Tuhan. Dia tetap hadir dalam hidup kita, amin. Nah, ini promosi atau enggak ya, terserah, tapi itu saya pikir sesuatu yang memberkati saya bagi, boleh ditonton, boleh ditonton. Nah, hubungan dengan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita, waktu kita kerja, waktu kita nyupir, waktu kita apapun, kalau kita sadar Tuhan selalu ada, kita kelola dengan baik, amanlah hidup kita nih Bapak Ibu. Karena kalau kita mau melakukan apa-apa pun ingat, oh iya ada Tuhan ya. Ketika kita mau melakukan hal yang salah, ada Tuhan ya. Seperti yang sering saya katakan, banyak orang Kristen sekalipun menyadari ada tidak adanya Tuhan itu kalau lagi punya masalah. Waktu punya masalah baru teriak, Tuhan di mana engkau Tuhan? Kok gak peduli dengan masalahku? Aku selalu ada bersamamu nak. Cuma kadang kalau keadaanmu baik-baik, engkau yang gak peduli dengan aku. Ya kan? Come on, hari ini kelola hubunganmu dengan Tuhan yang setia, yang selalu ada dalam hidup. Nah terus keluarga, hubungan dalam rumah tangga itu harus dikelola Bapak Ibu. Nah saya gak punya banyak waktu, nanti tanggal 21 Mei Pak Suyono akan datang, kita akan buat ibadah pasutri. Akan bicara tentang keluarga. Bersyukur hari-hari ini kita ada camp pria sejati, ada wanita bijak, ada parenting. Aduh enak banget sebenarnya. Kita kelola keluarga kita. Jangan gara-gara cari uang, keluarga berantakan karena gak dikelola. Apa yang dicari orang? Nah itu kan jelas kan, otomatis kan. Apa yang dicari orang pagi, siang, petang, malam? Uang, uang, uang. Iya cari uang harus Bapak Ibu, tapi nggak seperti itu maksud saya. Jangan habiskan seluruh hidupmu, engkau abaikan hubungan dengan Tuhan, kau abaikan keluarga hanya demi uang. Terus alasannya kan untuk keluarga. Ya untuk apa kamu kerja banting tulang peras keringat, habiskan semua waktu katanya untuk keluarga, tapi ujungnya engkau kehilangan keluarga. Enggak seperti itu. Nah prioritas yang ketiga itu pekerjaan. Nah ini baru pekerjaan, cari uang. Nanti baru kita akan konsen di poin ini. Kerja harus. Nah terus harus pelayanan. Kemarin para leader ibadah satu ngomong tolong titip pesan sponsor Pak, bagi Bapak Ibu yang mau ambil pelayanan, menopang ibadah satu baik dalam
prophetic, sebagai pemimpin pujian, singer, pemain musik, ayo nanti diadakan audisinya. Nanti kalau pas audisi ternyata memang nggak cocok di prophetic, ya jangan tersinggung, nggak apa-apa. Kan kita mau sama-sama beri yang terbaik kan Bapak Ibu, amin. Oh aku mau pelayanan di Aser, pelayanan Bapak Ibu. Kalau perlu aku mau pelayanan susun kursi, oh puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu. Semua itu adalah pelayanan. Jangan dibolak-balik, ya kalau kami hamba Tuhan ya pekerjaan dan pelayanan itulah jadi satu. Tapi kalau jemaat secara umum ini Tuhan, keluarga, pekerjaan dan pelayanan. Artinya begini Bapak Ibu, jangan sampai sibuk pelayanan, keluarga juga terbengkalai, pekerjaan juga terbengkalai. Kan banyak kasus jadinya orang yang punya usaha, anak Tuhan, terus kalau jemaatnya juga satu jemaat, satu ibadah lagi, dikit-dikit minta izin alasan pelayanan. Susah hati bosnya Bapak Ibu. Nggak dikasih, nanti dilaporin pemimpin katanya nih bos nggak tahu pelayanan. Kalau dikasih terus, lah yang nggak pelayanan bisa iri. Makanya kita harus kelola dengan bijak Bapak Ibu. Semua orang dapatkan waktu yang sama, 24 jam satu hari, kelola dengan baik. Paham ya kebenaran ini Bapak Ibu ya. Nah makanya ini empat-empatnya nggak boleh nggak ada. Jangan juga karena sibuk pelayanan nggak naik kelas. Aduh, itu nggak benar. Kalau yang sekolah kan pekerjaan itu ganti sekolah, kuliah. Harus prioritas itu yang benar. Nah baru kita masuk. Nah untuk prinsip menikmati roti. Nah bagaimana kita bisa menikmati roti yang Tuhan sediakan? Yang pertama adalah memiliki rasa cukup. Ini bicara tentang sikap hati Bapak Ibu. Memang ibadat itu kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. Nah ini ayat yang saya ngomong tadi. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia ini. Dan baca sama-sama Bapak Ibu. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar waktu mati maksudnya. Ini kebenarannya. Gak usah ditambahin yang tadi. Artinya apa? Waktu kita datang dalam dunia kan kita nggak bawa apa-apa kan? Terus waktu di dalam dunia kita bisa punya apa-apa? Dari Tuhan juga. Caranya kerja, nanti di poin yang kedua saya katakan. Artinya di dalam dunia ini kita harus kerja. Tapi harus punya rasa cukup. Nanti di poin kedua kita belajar lagi. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tanya kanan kiri, kamu di rumah masih ada pakaian? Bahkan jangan-jangan berlebih pakaianmu di lemari itu ya. Toh yang dipakai 1, 2, 3, 4, 5 itulah yang dipakai. 50-nya nggak pernah tersentuh. Banyak yang senyum-senyum, memang banyak pelaku seperti itu rupanya ya. Mari tabur baju-baju masih layak pakai, yang udah nggak dipakai lagi. Di rumah kami pasti ada dus, begitu udah nggak pakai masukin dulu. Nanti tunggu ada pengumpulan kita kumpulin sama-sama. Reza, jadi konter yang mau dibuka pengumpulan pakaian bekas. Oh nampaknya jadi. Tunggu tanggal dan waktunya ya. Konternya lagi disiapin ya. Itu contoh saja. Asal ada makanan pakaian. Punya makanan jangan sampai busuk di kulkas Bapak Ibu. Secukupnya. Kalau ada lebih waktu komsel bawalah. Iya kan? Daripada membusuk di lemari es untuk apa? Asal ada makanan cukup. Nah, mungkin dalam hati Bapak Ibu, zaman sekarang mana bisa Pak asal ada makanan dan pakaian cukup. Masih bisa sih sebenarnya. Tapi kalau Bapak Ibu mau tambahkan hal-hal yang kebutuhan primer ya oke lah silakanlah. Nah seperti itu Bapak Ibu, hidup ini nikmati saja, jangan dibuat susah, jangan nyalain keadaan, jangan nyalain orang, jangan nyalain situasi sampai kita nggak bisa nikmati hidup. Hidup itu harus kita yang menentukan di dalam penyertaan Tuhan, amin. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang, sebab
Oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpan dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Yang seperti khotbah saya bulan lalu. Antara kere dan keren itu bedanya cuma satu huruf, N. Hanya supaya kelihatan keren karena pengen, akhirnya ngutang. Dan akhirnya stres mikirin utang. Jadi come on, hidup kita nggak harus seperti itu Bapak Ibu. Bukan berarti nggak boleh ngutang loh Bapak Ibu ya. Kalau itu ngutang untuk modal, itu pun harus dihitung-hitung Bapak Ibu. Tapi kalau ngutang hanya untuk gaya hidup, bertobat. Kita harus punya sikap hati, hidup itu harus produktif bukan konsumtif. Dunia sedang menawarkan dengan gampangnya untuk kita terjebak dengan yang namanya hutang. Apalagi pinjol. Bulan lalu atau 2 bulan lalu saya ngomong katanya bertobat Bapak Ibu. Udah terlalu banyak kasus. Kalau sudah 4 gulipat stres baru cari. Lebih baik gak usah. Hapus kata pinjol tuh, buang. Sama-sama buang. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kita ini manusia Allah, jauhilah semua yang tadi ayat di atas. Tapi kejarlah apa? Sorry, saya baca di sini karena di situ kurang jelas. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Come on, pikirkan hal-hal yang kekal Bapak Ibu. Hidup di dunia ini berapa lama sih? Tapi bukan berarti hidup di dalam dunia ini gak boleh dinikmati. Dinikmati Bapak Ibu. Tapi jangan menikmati hanya hal-hal duniawi yang menuju kepada kebinasaan. Pikirkan hal-hal yang kekal. Mari come on, punya rasa cukup. Bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Ini bukan berarti terus kalau punya rasa cukup itu terus hidup kita jadi tenang-tenang saja. Bukan Bapak Ibu. Kan saya udah pernah jelasin beda rasa tenang dan tenang saja. Artinya kalau kondisi hari ini keuanganmu secara khusus kita ngomong memang udah dikelola. Udah Pak, aku tetap bersyukur lah Pak. Tapi kan yang namanya kebutuhan terus bertambah. Jangan terus ngomong, kata Pak Heri harus tenang. Kalau tenang betul. Yang enggak betul itu tenang saja. Loh, karena saya kan produk seperti itu dulu waktu kecil. Mama saya sering mencak-mencak teriak-teriak. Karena berhari-hari bahkan berminggu-minggu papa saya enggak kerja terus dia tidur. Kalau disuruh, kalau papa saya dengar maaf ya. Tapi papa udah bertobat kan. Kalau mama udah desak, kadang mama sampai harus utang 1 piring nasi untuk anak-anaknya makan, berbagi-bagi. Kadang hutang beras untuk masak bubur. Nanti kalau mama ngomong, kerjalah, tenang, tenang. Kalau didesak lagi ngomong, jadi kau suruh aku ngerampok. Nah, kan seperti itu. Tenang, rasa cukup itu harus. Tapi kalau udah dikelola dengan baik dan memang enggak cukup, makanya prinsip yang kedua. Kan prinsipnya bukan cuma satu Bapak Ibu. Rasa cukup itu sikap hati yang kita bersyukur untuk apapun juga. Kalaupun engkau seorang penjual, contoh dari dulu tokomu segitulah dan kau rasa udah cukup, ya sudah. Kadang kan di Jambi ini ada beberapa yang disebut, oh ini legend nih, ini tempat legend nih, makanan legend. Udah 50 tahun dia di gerobak itulah. Ya dia cukup di situ ya sudah. Tapi kalau memang